IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, riwayat organisasi: Ketua Umum HMI Komisariat Adab UINSA, masa jabatan 2001-2002. Karya publikasi: sebenarnya Bapak Ainun Najib ini memiliki banyak karya. Ada 11 karya ilmiah, ini artikel ilmiah, yang mungkin saya akan membacakan 3 diantaranya, yaitu Menembus Benteng Tradisi, Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur tahun 1921 sampai 2004. Yang kedua, Kontekstualisasi Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Persatuan Umat Islam. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama, Soekarno dan Setaat Islam, Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin itu kurikulum vitae. Selanjutnya saya akan mungkin memberikan pengantar mengenai diskusi kita kali ini ya. Mengutip sedikit dari tulisan Bapak Ainun Najib. Mungkin problematika mengenai negara dan agama terjadi pada abad ke-17, di mana sudah tumbuhnya paham sekularisme dan national state. Ini di masa revolusi Prancis ya, di tahun 1788 sampai 1789. Nah, sebenarnya ini Islam din wa daulah ini juga menolak yang namanya sekularisme, ketika agama itu tidak dimasukkan dalam negara, seperti itu. Nah, ini masuk dalam sejarah Indonesia. Islam di Indonesia ini cukup cukup memprihatinkan lah menurut saya, seperti itu. Karena Islam itu menurut kebanyakan Muslim bahwa harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, seperti itu. Ini dalam kajian literasi juga Kuntowijoyo membagi dalam 3 periode. Yang pertama ada zaman mitos. Zaman mitos ini mungkin ini mengenai Ratu Adil. Nah, ini oleh Zoetmulder ini sebagai dimana ini masih berkembangnya mistisme seperti jimat dan semacamnya. Nah, yang kedua masuk dalam masa zaman ideologi. Ini adalah masa di mana keagamaan dan politik saling berseteru. Ya, istilahnya ini sekularisme versus Islam, seperti itu ya. Nah, cukup menarik ketika waktu dulu itu sebenarnya negara ini juga mau dibawa ke negara Islam sebenarnya. Ketika Masyumi yang dulu juga sangat pro dan NU juga pro dengan negara Islam. Namun lambat laun ternyata negara ini akhirnya memilih ideologi Pancasila sebagai ideologi yang plural. Pada masa itu juga pertentangan problematika perlawanan antara garis kanan dan garis kiri sebenarnya, di mana NU dan Masyumi lebih condong ke negara Islam, sedangkan PKI, PNI dan partai kecil lainnya lebih condong ke sekularis. Nah, masuk ke yang ketiga, masuk zaman ilmu, di mana sekarang Islam juga masih gencar dengan ilmu pengetahuan, juga ingin berkontribusi untuk Indonesia di ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, mungkin yang terjadi sekarang adalah banyaknya istilahnya ormas-ormas radikal yang ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam atau negara khilafah, seperti itu. Ketika HTI dengan khilafah Islamiyahnya,
dengan katakan ormas lain yang radikal juga menginginkan Piagam Jakarta kembali seperti itu. Nah, ini cukup menarik ketika waktu masa HMI itu juga masih berkembang, Cak Nur itu memandang bahwa negara kita bukan negara yang teokratis dan juga bukan negara yang sekularis seperti itu. Bahkan Cak Nun memandang bahwa Pancasila itu yang paling cocok dengan negara Indonesia, yang sangat kukuh, yang sangat toleransi terhadap agama dan sangat pluralis seperti itu. Mungkin lebih jelasnya, lebih gamblangnya akan dipaparkan oleh beliau Bapak Muhammad Ainun Najib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Kedengaran Mas Ibnu? Alhamdulillah kedengaran, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Ketua Komisariat ya. Iya. Komisariat. Komisariat HMI Insan Cita YIN Tulungagung, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik kawan-kawan HMI YIN Tulungagung. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu via dunia maya, via Google Meet. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadikan keberkahan bagi hidup kita, memahami tentang gerakan Islam di Indonesia, wabil khusus tentang relasi Islam dan negara. Tadi sesungguhnya banyak dijelaskan oleh Mas Ibnu Cahyo, mahasiswa saya di jurusan SPI yang banyak berkarya juga publikasinya. Maklum dia adalah penulis muda, kalau saya penulis setengah tua ini, setengah tua. Jadi sesungguhnya problem dalam Islam dan relasi Islam dan negara itu adalah problem antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam agama kita ada keyakinan bahwa Islam itu adalah din wa daulah, agama dan kekuasaan, agama dan negara, agama dan imperium. Sehingga kekafahan Islam kita itu dibuktikan dengan keyakinan bahwa Islam itu adalah bagian dari kekuasaan. Kemudian faktor eksternalnya adalah bahwa relasi agama dengan negara itu mendapatkan tantangan dari ketika sekularisme, kemudian nation state, negara yang berdasarkan kebangsaan, yang kalau kita baca sebagai imajinasi, komunitas yang diimajinasikan, itu didasarkan bukan atas agama, tetapi pada atas bangsa, suku bangsa yang berbeda-beda. Karena itulah ada banyak intelektual kita yang mencoba memahami bagaimana sesungguhnya rumusan yang ideal hubungan antara negara, hubungan antara Islam dengan negara. Saya sudah membagikan sekedar catatan ringan tentang ini. Ada 3. Yang pertama adalah faham integralistik. Dalam faham ini, agama negara itu adalah teokratis, berdasarkan atas ketentuan wahyu dari Tuhan, dan bahkan kekuasaannya pun sesungguhnya atas nama Tuhan. Dalam faham integralistik ini ada beberapa, kalau dalam sejarah Islam Indonesia ada beberapa nomenklatur untuk menyebutnya. Yang pertama adalah negara Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa negara Islam itu adalah sebuah konsep, sebuah wacana yang tumbuh di dalam Islam Indonesia jauh sebelum negara ini berkembang, jauh sebelum negara ini berdiri. Bahkan NU sendiri, kalau sampeyan baca tentang berita Nahdlatul Ulama pada tahun 40-an itu mengadvokasi bahwa
dasar negara kita itu adalah didasarkan atas Islam. Sayang sekali kemudian wacana politik keagamaan ini dimanfaatkan oleh Darul Islam DITI-nya Kartosuryo untuk melakukan pemberontakan. Padahal sesungguhnya ada alasan politis di dalamnya tentang pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Soekarno. Yang kedua ada nomenklatur khilafah Islamiyah. Ini didasarkan atas kredo bahwa Islam itu adalah solusi. Apapun masalahnya, kembalinya adalah Islam. Persoalan BBM, kembalinya kepada Islam. Kemudian persoalan pemerintahan, kembalinya kepada Islam. Dan yang lain-lain, ekonomi, apalagi, semuanya kembalinya kepada keislaman. Khilafah Islamiyah ini, kredonya orang-orang HTI Hizbut Tahrir Indonesia, yang sebuah gerakan transnasional yang didirikan pada tahun 1953 di Palestina. Jadi harap diketahui bahwa Palestina sebagai sebuah negara terjajah, kemudian nomenklatur atau istilah khilafah Islamiyah ala manhaj Rasulillah itu muncul sebagai sebuah bentuk perlawanan. Tetapi sekali lagi perlawanan ini bersifat utopis karena tidak jelas bagaimana konsep khilafah Islamiyah itu terwujud. Kemudian nomenklatur yang ketiga adalah pasca reformasi ketika Orde Baru tumbang pada tahun 1998, beberapa daerah mendirikan apa yang disebut dengan Perda Syariah. Ini sesungguhnya paham integralistik bagaimana kemudian agama itu punya relasi dengan negara. Agama menjadi dasar, agama menjadi aturan, konun, undang-undang bagi sebuah negara. Ini paradigma yang pertama. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma simbiotik. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, daulah, negara atau kekuasaan itu sebagai saudara tiri agama yang sangat membutuhkan agama. Begitu pula negara dibutuhkan agama dalam rangka menjamin pelaksanaan agama itu sendiri. Dan inilah yang menjadi kecenderungan paradigma yang dianut oleh ormas Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, bagaimana hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Kalau Gus Dur bilang ini adalah konsep negara yang bukan teokratis, juga bukan sekularistik. Kemudian yang ketiga adalah paradigma sekularistik. Bagaimana persoalan agama itu dipisahkan dari negara. Negara itu persoalan publik, sedangkan agama itu adalah persoalan private. Sehingga tidak bisa sebuah negara itu memberikan ruang-ruang bagi agama, karena agama adalah persoalan private, persoalan individual. Lalu bagaimana sesungguhnya dinamika hubungan antara agama dengan negara dalam sejarah Indonesia? Dalam PPT yang saya bagikan ke Mbak Muna sama Mas Ibnu. Jadi sejak awal bagaimana Pancasila diterima sebagai sebuah dasar negara, itu sesungguhnya ada dinamika di dalamnya. Tidak semerta-merta kemudian Pancasila diterima sebagai dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita baca sejarah ini, kita akan tahu sejak awal NU dan ormas-ormas Islam yang lain menolak menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya.
kecuali Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang kita sebut dengan Pancasila Piagam Jakarta, yang di dalamnya ada 7 kata ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sejak awal, NU terutama yang diwakili oleh Kiai Haji Wahid Hasyim menolak betul bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar. Bersama dengan Mas Yumi ketika Orde Baru itu, mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ideologi Pancasialis yang digawangi oleh PMI, PKI, dan beberapa organisasi yang lain dalam Konstituante pada tahun 1959. Ketika tidak quorum, kemudian Konstituante ini dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1959 bulan Juli. Jadi sejak awal ada dinamika bagaimana kemudian umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar negaranya. Dan itu adalah fakta historis yang tidak bisa kita abaikan. Lalu ketika Orde Baru, Orde Lama tumbang, digantikan dengan Orde Baru. Soeharto dengan mesin tangan besina dan sangat otoriter, kemudian memperlakukan Pancasila ini sebagai masuk dalam segala lini kehidupan manusia, sehingga ada yang namanya ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan moral Pancasila, dan yang lain-lain. Dan itu kemudian kebijakan ini dipaksakan melalui P4 untuk semua warga negara Indonesia, dan bagi siswa maka mendapatkan indoktrinasi Pancasila melalui PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Lalu apa sesungguhnya? Lalu apa yang dilakukan oleh Soeharto ketika melakukan semacam indoktrinasi kepada ormas-ormas lain? Kita perhatikan, tahun 80-an Soeharto mencanangkan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal. Apakah NU menerima itu? Tentu tidak. Muhammadiyah apalagi tidak. Jadi pada awalnya dua organisasi umat Islam ini menolak dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua gerakan politik, gerakan sosial, organisasi sosial, dan yang lain-lain. Tetapi inilah kelihayannya Kiai Haji Ahmad Siddiq pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Dengan menggunakan berbagai kaidah keagamaan, dia menganggap bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang final dan harus diterima. Kata beliau, tidak mungkin sesuatu yang sudah kita punya lama sejak tahun 1945 sampai sekarang kemudian dipertanyakan apakah ini halal ataukah tidak. Oleh Gus Dur, bagi dia Pancasila itu berdasarkan kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dijumpai semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya pula. Jadi dengan demikian pada tahun 84 inilah Pancasila diterima. Meskipun ada beberapa organisasi keislaman yang tidak menerima Pancasila sebagai asasnya. HMI misalnya terpecah menjadi dua kelompok, yaitu HMI MPO dan HMI PII misalnya, kemudian tidak mengakui itu dan terjadi keputusan regenerasi terhadap organisasi ini. Jadi sejak awal pada awal mulanya kita umat Islam itu meyakini bahwa dasar negara kita yang tetap adalah berdasarkan Islam. Hanya
hanya saja dinamika historis menunjukkan bahwa bagaimana kemudian Pancasila diterima sebagai, kata orang Muhammadiyah, sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara perjanjian dan persaksian, yang sesungguhnya istilah itu tidak ada dalam konsep fikih siasa, tidak ada. Tapi bagi Gus Dur, Pancasila itu adalah Darussulh, yaitu Indonesia itu adalah Darussulh, negara perdamaian yang tidak mungkin semuanya, tidak mungkin satu agama menjadi dasar bagi negara ini, karena mempertimbangkan pluralitas dari bangsa ini pula. Dan kini tentu kita pahami bersama bahwa Pancasila telah legowo, diterima oleh banyak orang, diterima seluruh umat Islam, bukan hanya banyak orang ya, seluruh umat Islam sebagai dasar negara. Ini ada ketegangan, membuktikan, catatan sejarah ini membuktikan bahwa ada ketegangan bagaimana umat Islam memaknai agama itu sebagai, Islam itu sebagai agama dan negara. Bagaimana relasinya antara Islam dengan negara, bagaimana sesungguhnya sebuah negara itu dalam tanda kutip menempatkan Islam. Apakah ia sebagai sebuah dasar ataukah tidak, ataukah sebagai sebuah nilai-nilai yang etis yang banyak orang kemudian menyarankan bahwa Islam itu adalah sebagai sebuah nilai etis, sosial, dan politik. Kalau Islam kemudian dimaknai sebagai sebuah formalisme yang ketat, ya tidak akan kompatibel. Ia akan mengalami kegagalan sebagai sebuah ajaran yang suci. Karena itu kita harus memahami bahwa di tengah-tengah ide gagasan tentang negara Islam, khilafah Islamiyah, dan yang lain-lain itu, sesungguhnya membuktikan ada hal-hal yang krisis dalam negara kita, dan dalam konteks itulah ide gagasan tentang negara Islam itu muncul. Tetapi sekali lagi, sebagian besar, mayoritas dari kita itu telah menerima Pancasila sebagai sebuah dasar negara, menerima NKRI sebagai sebuah bentuk negara, dan itu dipandang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Kalau secara teoritis, maka apa yang umat Islam lakukan itu adalah memahami agama dalam paradigma simbiotik. Hubungannya dengan negara adalah dengan yang sebagai sebuah nilai-nilai etis dalam sosial dan politik dalam sebuah negara. Karena sekali lagi, di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak ada satupun ayat yang secara detail dan jelas menyebutkan bagaimana struktur negara kita dan bagaimana kemudian pemerintahan dijalankan, apakah presidensial ataukah parlementer, bagaimana seorang kepala negara dipilih, apakah harus ada kepala negara yang berbeda dengan kepala pemerintahan, apakah perdana menteri ataukah tidak. Itu tidak ada secara jelas dan secara rigid Al-Quran maupun hadis menjelaskan tentang hal ini. Karena itu pilihan sebagai paradigma simbiotik ini merupakan pilihan jalan tengah, jalan tawasud, jalan moderat untuk membangun sebuah relasi yang harmonis antara agama dengan negara. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pemaparan dari Bapak Muhammad Najib mengenai relasi pasang surut negara dan Islam ya. Cukup menarik ketika bahwa ini didasarkan pada faktor internal dan eksternal juga, dan mungkin jalan keluar yang terbaik adalah paradigma simbiotik yang lebih tepat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Cak, ini masuk ke mungkin pemaparan yang kedua ya. Bagaimana atau peran kader
dan alumni HMI dalam dinamika keislaman dan keindonesiaan. Seperti itu. Oke. Saya jawab langsung ini. Monggo. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya, HMI yang mana ini? Kader yang mana ini? Oke, saya akan bicara tentang salah satu kader yang mungkin banyak dilupakan oleh kawan-kawan HMI. Ada salah satu kader namanya Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman ini kader HMI yang kemudian mendapatkan gelar master dan doktornya di mana? Di Amerika. Menurut dia, Muslim Abdurrahman itu gagasannya tentang Islam transformatif atau teologi Islam transformatif. Kalau ada dia sangat tidak sepakat bahwa syariat itu dijadikan sebagai peraturan, sebagai kanun. Kenapa demikian? Karena nantinya yang akan menjadi korban dalam pemberlakuan syariat ini adalah adalah orang perempuan. Kenapa demikian? Karena dalam agama kita, perempuan itu dalam tanda kutip dipenuhi dengan aturan-aturan yang dipenuhi dengan berbagai macam aturan, mulai dari jilbab, mulai dari mahram, mulai dari tidak boleh keluar sendirian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang akan dirugikan dalam perda syariah maupun negara Islam itu adalah sebagaimana yang kita banyak ketahui, di negara-negara Islam itu adalah tentang orang-orang minoritas. Mereka akan menjadi warga negara yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan dirugikan dari perda syariah atau negara Islam itu adalah kaum mustad'afin. Karena dalam tanda kutip fikih kita itu adalah fikih yang sangat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Fikih kita itu menyebut pencurian tapi tidak pernah menyebut tentang persoalan korupsi dan yang lain-lain. Padahal yang korupsi itu adalah orang-orang yang punya jabatan, punya akses terhadap kehidupan sosial dan politik. Sementara fikih tidak pernah berbicara tentang itu. Muslim Abdurrahman memang tidak banyak disebut oleh banyak orang dalam konteks ini, tetapi apa yang ia sampaikan tentang ketidaksetujuan dia dalam persoalan tentang khilafah Islamiyah ataupun negara Islam dan yang lain-lain, itu didasarkan atas bahwa kita umat Islam itu peka terhadap sesuatu yang tampak. Istilah dia adalah peka syariat lupa hakikat. Jadi kita itu sangat suka kepada sesuatu yang bersifat dimensi luar, tetapi dimensi substansinya itu diabaikan. Dan bagi dia, formalisme, perda syariah dan yang lain-lain itu harus dilawan. Saya pikir apa yang ia sampaikan itu bisa difahami dan menjadi salah satu renungan bagi kita bersama, sehingga penolakan kita terhadap perda syariah itu tidak semata-mata didasarkan atas pikiran-pikiran yang disebut orang sebagai pikiran dari sekularisme, tidak, tetapi itu berasal dari diri Islam itu sendiri, substansi Islam itu sendiri. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, memang politik identitas itu sangat menguat saat-saat ini. Kalau Martin van Bunism bilang konservatif turun, kecenderungan konservatif kita itu muncul sesudah era reformasi ini.
politik identitas itu muncul. Bagi kita agama itu bukan identitas, tetapi ada substansi di dalamnya. Ya, kata Muslim Abdurrahman itu adalah syariat ketuhanan yang dimensinya adalah emansipatoris. Tidak penting siapa kita dan siapa mereka. Tidak penting apakah sebuah ini adalah sebuah negara Islam ataukah tidak, itu tidak penting. Yang penting apakah syariat Islam itu menjadi substansinya ataukah tidak. Keadilan, kemudian kebenaran, itu ditegakkan ataukah tidak, itu yang menjadi penting. Dan barangkali itu bisa menjadi perhatian bagi kita, renungan bagi kita tentang gerakan-gerakan Islam yang mendorong tentang bagaimana Islam itu harus di wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dan yang lain-lain, harus dimanai dengan ulang, harus ditakwilkan dengan yang lain. Termasuk juga konsep Islam din wa daulah itu harus dimanai dengan yang lain, sehingga kita tidak terjebak kepada formalisme. Perdebatan kita terjebak waktunya sudah beyond melampaui formalisme. Kita harus lebih kepada sesuatu yang bersifat Islam substansif, itu kata Muslim. Itu Mas yang bisa saya jawab, Mas Ibnu. Terima kasih, Cak. Sangat luar biasa mengenai jawaban yang saya tidak duga-duga gitu ya. Mungkin begini, untuk alumni dan katakan kader HMI saat ini intinya harus peka dengan situasi, peka juga terhadap syariat. Kita saat ini melihat syariat tapi lupa hakikat, nah istilahnya seperti itu. Memang kenyataannya memang seperti itu, Cak. Memang benar sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dibuka 3 pertanyaan. Monggo. Gimana teman-teman? Ini kajian cukup menarik ya untuk pembukaan Maperca 2 HMI Sancita. Apalagi didatangkan langsung materi yang sangat luar biasa, yang sangat dirindukan lah mungkin untuk teman-teman Fuad. Monggo 3 penanya ditunggu. Mungkin saya pribadi mau bertanya mengenai arah juang calon dan kader HMI dalam menghadapi arus fundamentalis, konservatisme, dan radikalisme Islam di Indonesia. Seperti apa? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau dalam tradisi HMI ada yang disebut dengan NDP kalau tidak salah ya. Ya. Nilai dasar perjuangan. Dulu disebut dengan NIK, nilai identitas kader. Kalau menelisik NDP yang ditulis oleh Cak Nur, menjadi seorang anggota HMI itu adalah di dalam dirinya terdapat spirit keislaman dan keindonesiaan yang kuat. Karena ia bersifat spirit, maka perjuangan-perjuangan yang bersifat formalitas itu akan dihindari. Konservatisme apalagi itu dengan dihindari. Salah satu slogan Cak Nur adalah Islam yes, Partai Islam no. Bagi dia, sebuah pilihan politik itu
tidak menunjukkan apakah dia Islam ataukah tidak. Ini kan sebuah pandangan yang menjungkir balikkan anggapan waktu itu bahwa memilih partai tertentu itu sama saja dengan menjadi muslim. Memilih partai tertentu sama saja dengan musyrik, kafir, dan yang lain-lain. Ternyata tidak. Bagi Cak Nur, Islam tetap Islam. Dan formalisme Islam dalam politik itu harus dihindari. Terjebak dalam hal itu, maka agama kita akan menjadi fosil-fosil bagi peradaban manusia, dan ia tidak mempunyai daya gerak terhadap tantangan zaman. Karena itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, ide tentang negara Islam, perda syariah, dan yang lain-lain, menghidupkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta, itu muncul dalam situasi di mana krisis itu melanda. Sebagai anggota HMI, tentu kemudian NDP harus menjadi pegangan, nilai dasar perjuangan itu menjadi perjuangan, atau disebut dengan NIK, nilai identitas kader itu harus menjadi perjuangan, sehingga memaknai Islam itu tidak formalitas, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat substansif. Karena sekali lagi, kalau politik Islam terjebak kepada formalisme dan konservatisme, maka yang didapatkan adalah kegagalan semata. Barangkali ini yang bisa dibaca tentang siapa disertasinya Haidar Nasir tentang Islam Syariat. Ya, disertasi dia di UGM Jogja dan jurusan sosiologi. Ini juga sangat bagus, dan ini membuktikan bahwa tentang kenapa kemudian Islam syariat atau perda-perda syariah, kemudian konservatisme itu muncul, dan membuktikan bahwa kegagalan dalam penerapan beberapa perda dan yang lain-lain di beberapa daerah. Jadi menjadi anggota HMI harus melampaui konservatisme, harus melampaui formalisme Islam. Lebih kepada Islam yang substansif, syariat Islam yang substansif. Dan saya pikir hal itu bisa menjadikan kita sebagai kader yang bisa menghadapi tantangan zaman. Identitas politik yang begitu menguat tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, itu adalah bagian dari sebuah strategi politik untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekuasaan. Banyak politisi kita yang berbaju agama untuk meraih kekuasaan itu. Dan kita harus pahami betul bahwa agama itu sesuatu yang suci, agama itu sesuatu yang baik. Ya, lebih kepada sesuatu yang bersifat nilai-nilai substansial daripada sesuatu yang bersifat formalistik dan lain-lain. Itu tidak mudah untuk memahamkan bahwa Islam itu substansi, tidak mudah. Tentu dengan tantangan, apalagi kecenderungan konservatif sekarang mulai konservatif tone itu terus meningkat ketika kondisi krisis dan yang lain-lain. Demikian Mas Ibnu Nur Cahyo. Terima kasih ya, sangat luar biasa sekali bahwa sebagai kader dan calon HMI kita harus memandang Islam itu substansinya ya, substansinya. Karena kalau kita memandang formalismenya, mungkin adalah kegagalan semata seperti itu. Nah, ini ada juga ada pertanyaan dari kader HMI ini. Begini, Cak. Nama Anman Muniri ini merupakan kader HMI Insan Cita. Bagaimana panjenengan selaku pemateri memandang konsep negara sekuler seperti itu?
Terima kasih. Ada sesungguhnya negara sekuler yang barangkali tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Kalau berdasarkan definisi ya, per definisi bahwa sekuler itu kan saikulum, artinya keduniawiaan. Ia berbeda dengan sesuatu yang profan. Salah satu negara yang barangkali tidak pernah kita bayangkan negara itu adalah negara sekuler adalah Turki. Negara Turki itu negara sekuler yang sekarang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Itu adalah negara sekuler. Ada juga negara sekuler yang dalam tanda kutip agak gaplek ya saat ini, yaitu ya Prancis. Itu negara sekuler juga, negara sekuler yang mungkin kalau dibaca-baca tentang bagaimana politik saat ini, Macron menuduh membela kebebasan berekspresi, termasuk juga menggambar karikatur Nabi dan yang lain-lain itu. Jadi negara sekuler mungkin ya sebagaimana halnya manusia, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi kebaikan dalam tanda kutip dalam sebuah negara itu tidak didasarkan atas apakah ia sekuler ataukah tidak, apakah ia negara agama ataukah tidak, tetapi justru sebaliknya, apakah dia bisa dalam kondisi tertentu bisa memuliakan warga negaranya, memberikan jaminan kesejahteraan, keadilan dan yang lain-lain bagi warga negaranya ataukah tidak. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa sebuah negara sekuler itu adalah negara yang buruk, tidak bisa. Karena ukuran keburukan dan kebaikan sebuah negara itu tidak didasarkan atas bentuk sebuah negara itu sendiri, tetapi justru kepada apakah terjadi kesejahteraan, keadilan dan yang lain-lain bagi warga negaranya. Gus Dur pernah guyon bahwa negara kita itu adalah negara bukan negara agama, bukan negara sekuleristik, tetapi hasilnya juga bukan ya angka ekonomi kita, pembangunan manusia kita juga jauh dibandingkan negara-negara, bahkan negara ateis sekalipun, komunis sekalipun, kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Cina, apalagi kita kalah dengan Cina dan yang lain-lain. Ya bagi dalam anggapan kita seringkali bilang bahwa sebuah negara yang sekuler itu pasti memusuhi agama. Tidak juga. Turki itu buktinya adalah sebuah negara yang sekuler. Ya, meskipun kemudian ada pelarangan jilbab dan yang lain-lain, karena itu dianggap sebagai persoalan private, persoalan agama yang private juga. Itu Mas Anma Muniri. Kalau bagaimana kemudian civic religion? Civic religion kalau tidak salah ini konsepnya siapa? Iya, Robert Hefner ya. Jadi tapi Pancasila sudah sejak awal itu punya problem juga. Kalau baca slide saya itu, termasuk juga ayahanda dari Menteri Agama kemarin itu bilang bahwa di dalam Pancasila ketuhanan itu siapapun bisa mengakuinya, termasuk juga para penyembah batu dan yang lain-lain itu juga bisa mengakuinya. Ya, ini sebuah konsep, jelas
konsep ini adalah konsep manusia, siapapun bisa mengkritiknya, tetapi apapun itu, Pancasila adalah merupakan upaya bagi pendiri negara ini untuk mempersatukan negara kita dari berbagai macam suku dan yang lain-lain. Oke, pertanyaannya Mas Taufik, Islam memang tidak dapat dipisahkan dari persoalan kenegaraan, dan Partai Islam pada masa lalu pernah mengalami kegagalan. Sebagai pembelajaran apa yang harus diintrospeksi agar lebih berhati-hati dan waspada dalam berpolitik? Satu, problem kita itu adalah tauhidul ummah, integrasi keumatan itu sangat kurang. Jadi orang Muhammadiyah dalam tanda kutip tidak akrab dengan orang NU, orang HMI tidak akrab dengan orang PMI dan yang lain-lain. Konsep integrasi umat itu kita tidak pernah bersatu dalam hal itu. Dulu kita pernah punya Mas Yumi, kemudian NU pecah pada tahun 1955, sampai sekarang Partai Umat Islam la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan menghabiskan biaya, tidak mati dan tidak hidup, Kelompok-kelompok yang memegang politik itu pasti kelompok-kelompok nasionalis. Dan kita lihat Golkar misalnya, itu nasionalis. PDI nasionalis, kecuali Demokrat yang mengaku dirinya sebagai religius nasionalis. Tetapi apa makna religius bagi Demokrat, kita tentu tidak tahu. Jadi tauhidul ummah, integrasi umat ini yang menjadi PR pertama kita. Kita tidak pernah bersepakat dalam satu wadah partai politik Islam. Demokrat religius. Yang kedua, politisi kita itu adalah seperti politisi kekanaan. Kata orang Jawa itu melek gendong lali. Kalau sudah melek gendong lali itu adalah konsep apa ya? Harta itu membawa lupa. Kalau sudah mendapatkan jabatan tertentu, maka segalanya lupa dia. Yang ia ingat adalah kekuasaan itu sendiri. Problemnya di situ. Maka yang dia perjuangkan adalah kepentingan diri sendiri, tidak kepentingan umat, tidak kepentingan bangsa dan yang lain-lain. Dan ini tipikal dari politisi-politisi kita. Bukan hanya politisi Islam, tetapi juga politisi nasionalis juga. Anda bisa bayangkan dengan basis yang tidak begitu, basis yang sudah terpecah, kemudian perilaku para politisi semacam itu, orang kemudian menjadi muak terhadap partai politik. Terutama partai politik dengan berbaju agama. Itu sangat muak sekali. Karena kenapa demikian? Karena tidak ada tokoh yang bisa dijadikan sebagai pengikat, simpul kekuatan tidak ada. Barangkali itu dua problem dalam partai politik kita yang mungkin harus dibenahi bersama-sama. Persoalan integrasi keumatan. Pikiran kita, keinginan kita adalah sebuah partai politik Islam itu berdiri hanya satu, tidak begitu banyak sehingga terpecah-pecah. Tapi ini agak sesuatu yang utopia ya. Oke, itu Mas Ibnu. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Najib mengenai pemaparan sekaligus jawaban dari panjenengan. Untuk tema paper kali ini adalah tentang pasang surut relasi negara dan Islam. Memang sangat menarik sekali. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan dengan detail apa yang disampaikan beliau Bapak Ado Najib. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi mengenai tema kita kali ini.
sebelum closing statement yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Najib. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman. Oh, ini Pak, ada pertanyaan dari teman kita bernama Danu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sentimen agama yang kerap kali muncul dalam iklim berpolitik, dan bagaimana peran negara untuk menyikapi persoalan tersebut? Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi dalam politik segala sentimen itu ada. Sentimen keagamaan juga ada, sentimen sara, suku, ras, dan yang lain-lain itu juga ada. Sesuatu hal yang lumrah. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah negara hanya pada persoalan prosedural. Makanya demokratisasi kita itu adalah demokrasi yang masih tahapnya adalah tahap pada demokrasi yang prosedural, bukan kepada lebih sesuatu yang substansif. Ya, kita sangat berharap kalau kemudian ada alumni HMI atau siapapun lah dari umat Islam yang kemudian ketika terjun dalam politik tidak memanfaatkan sentimen keagamaan, tidak memanfaatkan sentimen kedaerahan, dan tidak memanfaatkan sentimen-sentimen yang busuk lainnya. Tetapi justru yang ia tonjolkan adalah sentimen-sentimen kebaikan. Sebagai contoh, dulu PKS itu sangat banyak pemilihnya. Kenapa? Karena yang ia bangun bukan sentimen keagamaan. Yang ia bangun adalah sebuah partai modern dulu, yang bersih, yang mengabdi kepada masyarakat dan yang lain-lain, sebelum terkena kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua umumnya. Jadi sebagai calon politisi Islam harus bisa memanfaatkan itu. Kalau sentimen keagamaan, ia akan pudar dengan sendirinya. Sentimen kedaerahan juga ia akan pudar dengan sendirinya. Orang akan tahu bahwa kita memanfaatkan agama, kita memanfaatkan daerah untuk meraih kekuasaan. Itu orang akan tahu. Kedok kita akan diketahui. Tetapi kalau kita menawarkan sesuatu yang baik, program yang baik, berpihak kepada rakyat, bersih seperti yang dilakukan oleh PKS pada pertengahan tahun 2000-an, itu juga luar biasa. Sebelum terkena korupsi yang dilakukan oleh ketua umum PKS waktu itu. Dan dalam hal ini, mengatasi sentimen-sentimen ini, negara tidak punya hak kecuali mengatur sesuatu yang bersifat prosedural. Apakah itu berkaitan dengan politik busuk ataukah kampanye hitam dan yang lain-lain. Negara hanya bisa mempersoalkan itu. Selain itu saya pikir kalau itu sudah prosedural dan tidak ada hal-hal yang dilanggar, maka bagi negara the show must go on. Bisa saja, karena dalam tanda kutip negara kita masih demokrasi yang prosedural. Itu. Baik, terima kasih. Sampun masih penuh? Siap. Ya. Terima kasih Bapak Muhammad Najib mengenai jawaban yang sangat luar biasa. Sampai saya sendiri pun tidak bisa menangkap ya. Karena ini sangat
berbelit-belit sekali bagi saya karena memang Aduh. cukup menarik sekali karena ini menyinggung tentang iklim berpolitik ya. Cukup menarik sekali. Sampai menyinggung partai politik, saya buat tadi Demokrat yang sangat religius sekali itu sangat luar biasa itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bertanya lagi. Ini mungkin ada satu kesempatan. Iya, satu kesempatan saja untuk pertanyaan terakhir. Monggo yang ingin bertanya. Kelihatannya sudah lelah semua itu. Mungkin seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin kalau ingin bertanya langsung voice aja ya. Kalau mungkin terlalu lama Ya. Kalau memang tidak ada, ya kita akhiri saja Maperca. Kita akhiri ya. Perdana ya di Maperca 2 kali ini. Maperca itu berapa kali? Ada 2 sesi kemarin tuh Kak. Yang pertama itu ada Maperca pertama itu membahas apa? Public speaking ya. Public speaking. Yang kedua ini membahas tentang mengenai sejarah Islam di Indonesia sendiri, seperti itu. Itu. Ya. Tapi temanya tentang relasi agama dan negara. Ya. Saya akhiri aja ya. Monggo, songko sing ketemu saja. Oke, saya sambung ya. Kawan-kawan sekalian, ada buku bagus tentang ilusi negara Islam. Ini ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia yang dieditori oleh Gus Dur. Itu. Konsep negara Islam dan yang lain-lain itu adalah bagi Gus Dur dan Walali Wasofia Jumain itu adalah sebuah konsep yang ilusi, utopia. Ia tidak berangkat dari tidak berangkat dari realitas, tetapi gambaran yang mengawang-awang dan tidak mungkin dibumikan di negara kita. Dan politik identitas yang semacam itu akan muncul ketika Indonesia ataupun negara manapun dalam kondisi krisis sedang mencari jati diri atau identitas, sekaligus bisa jadi dimanfaatkan oleh petualangan politisi yang sedang mencari kekuasaan. Karena itu, sebagai anggota HMI, kita harus bisa melangkah dari yang formalisme kepada Islam yang substansif, Islam yang mendorong terjadinya humanisasi, jalan ketuhanan yang melawan terhadap penindasan dan yang lain-lain. Dan terbukti konsep-konsep negara Islam tidak ada satupun yang sama, konsepsinya tidak ada satupun yang sama, dan tidak bisa hal itu dipaksakan kepada sebuah negara di mana pluralitasnya sangat tinggi, di mana terdiri dari berbagai macam bangsa ataupun suku-suku bangsa yang lain. Ini aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk sampean semua yang ikut Maperca pada malam hari ini. Ketemu lagi saya dengan Mas Ibnu ya secara virtual.
lama tidak ketemu di kampus ya. Ya. Mbak Muna juga, wabil khusus Mas Sulhan Zuhdi kita ya. Wabil khusus Mas Sulhan Zuhdi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu pemaparan dari Bapak Muhammad Nur Najib mengenai Maperca kita yang perdana, Maperca 2, tentang pasang surut relasi negara dan Islam. Seperti itu. Mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa paradigma simbiotik yang mungkin lebih baik kita terapkan di Indonesia sendiri, dan memandang Islam itu tidak hanya sebagai formalis saja, tapi lebih ke substansif juga, lebih humanis dan juga lebih pluralis seperti itu. Nah, untuk besok, untuk teman-teman juga jangan lupa mengikuti Maperca sesi rangkaian agenda kita selanjutnya, yaitu ada pembahasan mengenai sejarah Islam Indonesia pra kemerdekaan, besok jam 3 ya, jam 3. Mungkin sekian kajian diskusi kita malam ini. Semoga teman-teman istiqomah, dan mungkin harus gabung ya, ini harus gabung teman-teman ini yang mau maba atau yang semester 3, semester 5. Selamat datang di HMI. Mungkin cukup dari saya, sekian. Mungkin ada salah kata juga, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.